Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi Eko Prasetyo dengan NIM 14823000101. Di sini saya akan menjelaskan RIS dan CIS dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan topiknya. Mengapa tidak ada pasangan RIS dan CIS yang dapat dibandingkan secara langsung? Yang kedua, cara membuat dua kelompok dari 4 kumpulan angka yang diberikan. Yang ketiga, to-do next yang mencakup set bilangan dalam sistem bilangan real, membedakan antara bilangan rasional dan irasional, serta memplot bilangan irasional pada garis bilangan. Mengapa tidak ada perbandingan langsung RIS dan CIS? RIS dan CIS adalah dua arsitektur komputer yang berbeda. RIS, Reducing Instruction Set Computing, mengutamakan instruksi sederhana yang dieksekusi dengan cepat. Sementara CIS, Complex Interaction Set Computing, menggunakan instruksi kompleks yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dieksekusi. Arsitektur RIS lebih sederhana, instruksinya lebih sedikit. Arsitektur RIS dirancang untuk mengeksekusi instruksi dalam satu siklus clock. Ini memungkinkan proses RIS untuk bekerja dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, set instruksi yang lebih sederhana membuat proses RIS lebih mudah dirancang dan diimplementasikan. Itu tadi sudah saya jelaskan ya, instruksinya lebih sederhana. Yang kedua, set instruksinya minimal. Yang ketiga, equivalent efisiensi. Yang selanjutnya yaitu arsitektur CIS. Di sini lebih kompleks, instruksinya lebih banyak. Instruksi CIS dirancang untuk melakukan berbagai tugas kompleks dengan satu instruksi. Ini membuat programan lebih mudah, tetapi membutuhkan waktu lebih lama untuk menjalankan setiap instruksinya. Yaitu di sini ada 3 ya. Instruksi kompleks CIS menggunakan instruksi yang dapat melakukan berbagai tugas. Yang kedua, set instruksi yang lebih luas. CIS memiliki set instruksi yang lebih besar dan kompleks. Paling kompleks. Instruksi CIS membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses. Keuntungan RIS yaitu lebih efisien, atau yang kemudian lebih cepat, dan ketiga yaitu konsumsi daya lebih rendah. Arsitektur RIS dikenal dengan kecepatan dan efisiensinya karena instruksi RIS sederhana. Prosesor RIS dapat dieksekusi instruksi dengan lebih cepat. Hal ini juga menyebabkan konsumsi daya yang lebih rendah. Itu tadi sudah saya sebutkan ya. Kelebihan atau keuntungannya yaitu kecepatan lebih tinggi. Yang kedua, efisiensi energi. Yang ketiga, desain lebih sederhana. Keuntungan CIS yaitu fleksibilitas dan kompatibilitas. Arsitektur CIS menawarkan fleksibilitas dan kompatibilitas yang lebih tinggi. Instruksi kompleks CIS memungkinkan pemrograman untuk menyelesaikan tugas yang kompleks dengan lebih mudah. CIS juga memiliki kompatibilitas yang lebih baik dengan perangkat lunak yang lain. Di sini ada perbandingannya, yaitu keuntungan dari CIS dan RIS, yaitu dari segi fleksibilitas, CIS itu lebih tinggi, kalau RIS itu lebih rendah. Habis itu kompatibilitas itu dia tinggi ya, kalau RIS itu rendah. Kecepatan dari segi CIS itu dia rendah, kalau RIS itu tinggi. Dari efisiensi energi, kalau dari CIS itu rendah, kalau dari RIS itu tinggi. Kemudian perbandingan langsung, sulit, fokus berbeda. Sulit untuk membandingkan RIS dan CIS secara langsung karena keduanya dirancang dengan tujuan yang berbeda. RIS fokus pada kecepatan dan efisiensi, sementara CIS fokus pada fleksibilitas dan kompatibilitas.
Jadi dua arsitektur yang sangat beda ya, yaitu kalau yang rich itu digunakan untuk efisiensi dan kecepatan, kalau yang cheese itu digunakan untuk fleksibilitas dan kompatibilitas. Yang selanjutnya, rich untuk aplikasi tertentu dan cheese untuk aplikasi umum. Ya, arsitektur rich lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi tinggi, seperti perangkat seluler dan server. Kalau arsitektur CIS lebih cocok untuk aplikasi umum seperti sistem operasi atau perangkat lunak di desktop. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama yaitu perangkat seluler. RIDGE digunakan dalam perangkat seluler karena konsumsi daya yang lebih rendah. Yang kedua, sistem operasi. CIS digunakan untuk sistem operasi karena fleksibilitasnya. Yang ketiga yaitu server. RIDGE digunakan dalam server karena kecepatan yang tinggi. Memikirkan cara membuat 2 kelompok dari 4 kumpulan angka yang diberikan. Di sini ada grup-grupnya, grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 ya, akan jelaskan di slide selanjutnya. Untuk membagi angka-angka ini menjadi 2 kelompok, kita dapat memanfaatkan konsep bilangan rasional dan irasional. Ini yaitu bilangan rasional. Contoh bilangan rasional dari kelompok angka yang diberikan adalah tadi slide sebelumnya sudah saya beritahu ya, kalau dijelaskan di slide selanjutnya. Saya akan menjelaskan di slide ini, yaitu di grup 1 itu ada 1, 2, 5, di grup 2 min 5, min 8, min 12, di grup 3 1/2, 3/4, 5, 2/5. Grup 4 ada 0,1434. Bilangan irasional. Contoh bilangan irasional dari kelompok angka yang diberikan adalah grup 4, yaitu pi dan akar 2. 2 kelompok. Kelompok 1 rasional sama dengan 1, 2, 5, min 5, min 8, min 12, 1/2, 3/4, 5, 2/5. Dan 0,1434. Kelompok 2 yaitu irasional, yaitu pi. Itu meningkatkan kembali set bilangan dalam sistem bilangan real. Yang kedua, membedakan antar bilangan rasional dan irasional. Yang ketiga, memplot bilangan rasional pada garis bilangan. Mengingat kembali set bilangan dalam sistem bilangan real. Sistem bilangan real mencakup semua bilangan yang dapat ditempatkan pada garis bilangan. Ini termasuk bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan sebagai pecahan dari 2 bilangan bulat, sedangkan bilangan irasional tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan sederhana. Contoh bilangan rasional adalah 1/2, min 8, dan 3/4. Contoh bilangan irasional adalah pi dan akar 2. Membedakan antar bilangan rasional dan irasional, yaitu bilangan rasional adalah bilangan yang dapat ditulis sebagai pecahan dari 2 bilangan bulat. Contohnya 1/2 atau min 8. Rasional berasal dari kata rasio yang berarti perbandingan. Jadi bilangan rasional selalu dapat dinyatakan sebagai perbandingan 2 bilangan bulat. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat ditulis sebagai pecahan sederhana. Contohnya adalah pi atau akar 2. Bilangan irasional memiliki ekspansi desimal yang tidak pernah berakhir dan tidak berulang. Sebagai contoh, yaitu nilai pi adalah 3,14 dan akar 2 adalah 1,41. Keduanya tidak bisa ditulis sebagai pecahan yang tepat dari 2 bilangan bulat tersebut. Memplot bilangan irasional pada garis bilangan. Untuk memplot bilangan irasional, kita perlu memperkirakan nilai desimalnya. Misalnya pi. Kira-kira nilai 3,14 dan akar 2 kira-kira bernilai 1,41. Sebagai contoh, pi akan berada sedikit di atas angka 3
dan akar 2 akan berada sedikit di atas angka 1. Angka-angka ini tidak memiliki posisi yang tepat seperti bilangan rasional, tapi dengan perkiraan tepat kita dapat menggambarkan posisinya pada garis bilangan. Kesimpulan. Nah, ini di kesimpulan ini terdapat 3 kesimpulan, yaitu 1. Belajar mengapa tidak dapat belajar mengapa tidak ada pasangan Riz dan Jis dapat membandingkan secara langsung. Yang kedua, telah mempelajari cara mengelompokkan set angka menjadi 2 kelompok berdasarkan sifat rasional dan irasionalnya. Yang ketiga, yaitu telah memahami tuduh mengingat kembali set bilangan dalam sistem bilangan real, membedakan antara bilangan rasional dan irasional, memplot bilangan irasional pada garis bilangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.